Saya sudah 5 tahun menikah dengan Chin Yu. Dia selalu cinta saya. Tapi saya... Bagus banget. Berat badan saya akhirnya sesuai target. Ruoyuan, hanya 6 bulan, beratmu naik hampir 100 kilo. Ini sangat buruk bagi tubuh, kerusakannya besar. Nggak apa-apa, Shige. Sekarang berat saya sudah pas. Bisa sumbang sumsum tulang untuk suami saya, kan? Donasi sumsum tulang, ada efek samping buat tubuh. Kamu, masih muda. Pikirkan baik-baik. Saya sudah yakin. Demi kesehatan suami saya nggak menyesal. Setengah tahun lalu, Chin Yu didiagnosa leukemia. Agar Chin Yu tetap kuat, aku hadapi sendiri. Tanggung beban ini, dokter bilang kalau beratku cukup. Bisa ganti sumsum tulang, leukemia Chin Yu bisa sembuh. Ada apa? Kenapa nangis? Tidak apa-apa, mataku agak alergi. Akhirnya bisa bilang, Chin Yu sakit, aku bisa kasih tahu dia. Halo Chin Yu. Chin Yu dan Yue, ciuman, ayo ciuman. Kakak ipar, cari Chin Yu ya, hari ini kumpul tim. Kami minum di bar. Chin Yu jarang ke bar, dia anggap bar terlalu ramai. Kenapa tiba-tiba pilih tempat di sana? Shige, aku pulang dulu. Catatan donasi, aku akan baca baik-baik. Adik junior, Ayo bersulang, cheers. Untukmu, malam ini pulang telat. Hahaha. Chin, bro, kami undang lama kamu tak mau ke bar. Ternyata adik junior bilang kamu langsung setuju, lebih pilih cewek dari teman. Tidak juga, Shige yang jaga aku. Menurutku, seperti Miss Lin, baru cocok untuk Chin. Kamu nggak tahu, orang Chin itu gendut jelek. Ibu rumah tangga, begitu saja, bawa keluar pun nggak malu, mana cocok buat Chin. Jangan bilang gitu, mungkin istrinya ada kelebihan tertentu. Shige, benar kan? Hahaha. Mana ada kelebihan? Kalau dia pergi dariku, nggak bisa hidup. Hahaha. Mana ada kelebihan? Hahaha. Kalau dia pergi dariku, nggak bisa hidup. Aku nggak nyangka. Di hati Chin Yu. Selalu pikir aku begitu. Ayo minum. Ayo. Kenapa kamu di sini? Ini istrinya kan? Halo, aku adik kelas Chin Yu. Sekarang magang di perusahaan Chin Yu. Katanya lambungmu sakit. Kenapa tetap minum di sini? Di rumah kamu atur aku, oke. Hari ini aku keluar sama teman, kumpul pun kamu ikut atur. Lagi pula, kamu makan 4-5 kali sehari. Aku cuma minum sama teman, ada masalah. Tidak. Sudah. Kalau sudah datang, duduk dan main bareng, jangan rusak suasana. Duduk saja. Ayo main, ayo minum. Ayo haha. Ayo, karena kakak ipar sudah datang, mari kita main. Permainan raja, siapa yang dipilih roda, harus lakukan tugas roda. Aku mulai dulu. Oh, Miss Lin. Hey, Miss Lin, pilih satu pria di sini. Cium panas 3 menit. Cum. Sudah. Jangan susahkan gadis kecil. Biar aku minum untuk dia. Hahaha. Minum. Tidak bisa. Ayo. Chin Yu, kamu janji padaku. Tak minum alkohol. Kamu nggak capek. Cuma segelas kok. Minum habiskan. Chin Yu, kamu tahu nggak? Kamu sakit. Aku sakit. Aku sakit. Sakit apa aku? Mbak, kamu nggak mau Shige minum? Bilang aja langsung. Semua di meja teman, nggak maksa Shige minum. Tapi, jangan kutuk Shige, biar sakit.
You got it. Enough, Zhang Ruoyuan. I know my health. I know myself. Stop worrying for nothing. Use your time. Worry about yourself. Lose weight. Stop embarrassing yourself. Okay, if you don't care about your health, then I won't care anymore. Jin, she cares about you. Why so harsh? Not afraid she'll leave? I'm honest. And if she's mad, ignore her a bit. She'll be fine. With her body. Accept me. Siapa mau lagi? Hahaha. Saya tetap terbaik. Ayo minum. Ayo. Cheers. Dulu kupikir, cinta itu berkorban. Membahagiakan pasangan. Tak sangka, aku salah besar. Aku mengorbankan diri. Hasilnya, dia malah benci. Sekarang, hanya pergi. Baru aku punya harga diri. Chin-yu, terima kasih sudah ajari aku. Cintai diri dulu. Halo, Shige. Aku putuskan batal donasi. Dan aku terima undanganmu. Kerja di Boda Medical. Ruoyuan, Anda benar mau cerai DGN Pak Kin? Saya sudah putuskan. Bantu urus secepatnya, bagi harta ya. Oke, tapi ada dokumen harus Anda serahkan ke saya? Kebanyakan dokumen properti ada di kantor Chin-yu. Miss Jiang, kenapa Anda ke sini? Justru saya mau tanya, ngapain kamu di sini? Saya baru masuk perusahaan, belum paham kerjaan, jadi Shige suruh saya jadi asisten pribadinya. Untuk berterima kasih pada Shige, aku buatkan dia ayam goreng favoritnya. Miss Jiang, kamu belum tahu, saat kuliah, Shige paling suka ayam goreng buatanku. Miss Lin, kamu kelihatan sangat percaya diri. Tentu, Miss Jiang. Ada satu hal yang ingin ku sampaikan. Orang itu harus tahu diri. Kamu dan Shige beda dunia. Meski menikah, takkan bahagia. Miss Jiang, ini ayam goreng yang kubuat dengan susah payah. Tolong jangan dibuang. Zhang Ruoyuan, apa yang kamu lakukan? Shige, ini bukan salah kakak ipar. Aku lihat kamu biasanya makan terlalu hambar. Jadi aku mau buat ayam goreng, biar kamu coba rasa lain. Tapi kakak ipar lihat, langsung mau buang semua. Lin Yue jangan ngomong sembarangan. Kak, kamu salah paham. Aku nggak mau goda Shige. Cuman mau terima kasih, karena dia selalu bantu aku. Kalau ada yang bikin kakak nggak senang, aku minta maaf. Zhang Ruoyuan, kamu cemburuan banget ya. Yue cuma masak ayam goreng buat aku. Kenapa harus buang semuanya? Aktor hebat banget. Kenapa nggak jadi artis? Sayang banget. Shige, aku nggak. Zhang Ruoyuan, udah sampai saat ini, masih aja fitnah Lin Yue. Perusahaan mau IPO, momen penting. Aku sibuk tiap hari. Bisa nggak berhenti drama? Aku nggak mau, hal kecil kayak gini, rusak hubungan kita. Jangan sampai terulang, jangan ada lagi. Beberapa tahun ini, aku masak tiap hari, 3 kali sehari. Masak menu beda-beda untuk dia. Tapi dia malah, karena ayam goreng buatan orang lain, langsung menolak semua usahaku. Bener-bener lucu. Tapi, mulai sekarang aku tak perlu antar lagi. Lebih baik aku bawa pulang kotaknya. Ayam goreng ini, aku bawa pulang saja. Kasih sini. Kamu antar makanan lagi?
Sudah kubilang, aku tak mau makan masakanmu. Setiap hari cuma sayur dan bubur, tanpa rasa sama sekali. Yue lebih tahu seleraku. Chin Yue, saya sarankan satu hal, makan di luar. Rasa itu nggak penting. Kalau sakit perut, itu masalah besar. Zhang Ruoyuan, maksud kamu apa? Shige, gaji saya kecil, tapi ayam yang kuberi selalu paling mahal, nggak bikin sakit perut. Zhang Ruoyuan, saya cuma kadang makan ayam goreng. Memangnya kenapa? Saya nggak percaya, bisa bikin saya sakit. Terserah kamu percaya atau enggak. Pak Chin, bos Wang dari Shaolin Technology sudah datang, sekarang tunggu di ruang rapat. Oke, saya tahu. Kalau nggak ada urusan, pulang saja. Jangan ganggu kerja saya. Cangkir ini. Tebak aku beli apa? Apa? Cangkir ini, lambang seumur hidup. Satu untukmu, satu untukku. Simpan di kantor saja. Cuma milik kita berdua. Oke. Ikut kamu saja. Miss Jiang. Kenapa kamu? Miss Jiang. Kenapa kamu pukul aku? Kenapa aku pukul kamu? Kamu pasti tahu alasannya. Kalau mau duduk di posisi Mrs. Qin bisa bilang langsung. Tak perlu main trik. Aduh, kenapa pakai cangkir itu? Itu cangkir pasangan Qin dan Ruoyuan. Nona Jiang. Saya benar-benar tak tahu. Saya tak tahu. Ini cangkir pasangan milikmu dan Qin Yu. Bagaimana kalau saya ganti saja? Tak perlu. Zhang Ruoyuan. Apalagi kau. Zhang Ruoyuan. Apalagi kau. Apa yang saya lakukan? Kau harus tanya apa yang dia lakukan. Maaf, Nona Jiang, saya tak sengaja pakai cangkir pasanganmu dan Shige. Tapi saya sudah minta maaf. Juga janji ganti. Kenapa kau tetap marah? Bahkan tuduh saya mau dekati Shige. Shige, sejak aku masuk perusahaan, Xiao selalu hati-hati, tak pernah melanggar batas. Kamu tahu itu. Tapi sekarang Miss Jiang, fitnah aku tanpa alasan. Bagaimana aku bisa tetap di perusahaan? Atau lebih baik aku resign saja. Baik. Resign saja. Jangan cuma bicara. Zhang Ruoyuan, kamu keterlaluan. Cuma soal cangkir. Ah, lihat kamu buat orang sampai seperti ini. Dia bilang apa, kamu langsung percaya. Otakmu, ketutupan minyak ayam goreng, sampai nggak mikir. Kamu. Sejak tadi, Lin Yue kasih aku ayam goreng. Waktu itu, kamu langsung sinis. Sekarang cuma demi sebuah cangkir. Mau rusak reputasi gadis itu. Nama baiknya, Zhang Ruoyuan. Kapan kamu jadi sejahat ini? Aku jahat. Dari awal, aku tak seharusnya korbankan waktu dan kesehatan. Biar tubuhmu sembuh. Cukup. Ini kantor. Masalah pribadi bicarakan di rumah. Lin Yue bajumu basah. Aku temani beli baru. Kamu bereskan ini cepat. Itu Qin Yu. Mungkin. Perasaan ini seperti cangkir pecah. Tak bisa diperbaiki lagi. Balikan lagi. Dengan CEO. Setelah jalan bareng, kita makan malatang di bas rahasia waktu sekolah. Cuma cinta dan makanan. Jangan disia-siakan. Tarik semua dana kepercayaan, 80 juta di dalamnya. Ambil semuanya. Chin Yu. 80 juta ini,
Tukar 5 tahun hidupku, worth it. Dulu dia. Janji cinta seumur hidup cuma untukku. Sekarang. Dia sama orang lain. Dia punya rahasia kecil yang aku nggak tahu. Katanya 5 tahun nggak ngerti orang. Penyakit ini. Bikin sadar. Ruoyuan, selamat datang di Boda Medical. Aku selalu tunggu kedatanganmu. Tim riset medis kami akan kedatangan anggota baru. Silakan anggota baru. Halo semua, nama saya Jang Ruoyuan. Kok perempuan? Profesor Wang pilih orang, sangat ketat. Gimana dia bisa masuk? Jang Ruoyuan, paling muda sepanjang sejarah, mahasiswa S2 medis, juga jenius medis. Belajar lebih banyak dari Jiang, sering diskusi sama Jiang. Kalau dulu, nggak nikah cepat. Sekarang, mungkin juga bintang baru medis. Pasti bisa jadi bintang baru. Nona Jiang, obat pesanan Anda sudah tiba. Silakan ambil di rumah sakit. Oke. Terakhir, laporan pemeriksaan Chin keluar. Kondisinya stabil, benar-benar ajaib. Di dunia ini, tak ada keajaiban. Yang ada, hanya usaha tak terlihat. Tapi saya sarankan, sebaiknya ajak suami Anda, periksa menyeluruh lagi. Tak perlu. Saya takkan kembali. Pemeriksaan berikutnya, silakan hubungi dia. Nona Jiang, kebetulan sekali. Pasti Nona Jiang sudah paham waktu itu. Ikatan saya dan Shige takkan tergantikan. Selama saya temani Shige, dia pasti ceraikan Anda, pilih saya. Saya iri padamu, Nona Lim. Sangat percaya diri. Semoga sukses. Tentu aku akan berhasil. Gelang ini dari nenekmu ke aku. Kamu mau menikah? Sekarang Mama kasih ke kamu. Kenapa gelang ini ada padamu? Ibuku yang tinggalkan ini untukku. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Shige yang kasih ini ke aku. Balikin ke aku. Ah. Nona Jiang, aku tak berani lagi. Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Shige, semua salahku. Aku ceroboh. Gelang nyonya pecah karena aku. Gelang itu pasti mahal. Kakak ipar, maaf. Aku pasti ganti. Baik. Ganti saja. Bukan cuma uang gelang. Juga baju yang Qin Yu belikan. Dan semua uang yang dia pakai buatmu. Itu harta bersama kami. Aku berhak minta kembali. Jang Ruoyuan, kamu keterlaluan. Lin Yue sudah luka. Masih pikir uang. Kamu tahu gelang ini. Peninggalan ibuku. Tapi tetap mau kasih ke orang lain. Dan lagi, luka di tangannya. Bukan aku yang lakukan. Dia pura-pura sendiri. Shige. Bukan begitu. Aku lihat ini, gelang giok retak. Jadi aku mau bantu. Bantu Shige perbaiki. Tapi kakak ipar salah paham. Kakak ipar, maaf banget. Cuma gelang kan? Aku bisa kasih yang baru. Perlu sampai gini, bikin orang kayak gini? Jang Ruoyuan, sekarang juga minta maaf ke Lin Yue. Suruh aku minta maaf, nggak mungkin. Aku ulang lagi. Minta maaf. Aku juga ulang. Aku nggak akan minta maaf ke dia. Kamu bilang aku bully dia kan? Oke. Setiap kali aku lihat dia, aku pukul dia. Kalau kamu tak mau dia disakiti, jaga dia baik-baik. Jangan biar dia ganggu aku. Kamu. Shige. Jangan takut. Aku bantu obati lukamu. Jang Ruoyuan, kenapa kamu lawan aku?
Nyonya, pikirkan baik-baik. Cerai itu bukan main-main. Aku sudah yakin. Tak bisa dapat cinta, aku pilih hidupku sendiri. Wuma, maaf merepotkan. Tolong serahkan ini ke Chin Yu. Tuan, ini dari Nyonya. Untuk Anda. Main trik lagi. Di mana Zhang Ruoyuan? Nyonya sudah pergi bawa koper. Tuan Qin, saya lihat Nyonya kali ini. Benar-benar marah. Biasanya Nyonya ribut. Tak pernah bilang mau cerai. Tenang saja. Dia cinta banget sama saya. Mana mungkin dia tinggalkan saya. Lagi pula dia gemuk. Selain aku, siapa yang mau sama dia? Nyonya gemuk karena obat. Hormon bikin dia tambah berat. Aku pernah lihat fotonya dulu. Cantik banget. Tunggu aja. Mungkin dia pulang malam ini. Atau balik ke rumah lamanya. Orang tua Zhang Ruoyuan sudah tiada. Cuma aku yang ada di sisinya. Mau kemana lagi? Sudah. Aku lapar. Cepat siapin makan. Siapa? Kok cuma segini? Dulu selalu 4 lauk 1 sup. Dulu makan bapak semua diatur Nyonya. Resep nutrisi. Aku nggak bisa masak itu. Anda tidak tahu. Istri sangat sabar. Beli banyak buku nutrisi buat riset. Bangun subuh masak. Chin Yu, sarapan sudah siap, coba makan. Sibuk di kantor. Tidak makan. Zhang Ruoyuan, belum pulang? Belum. Keterlaluan. Meski dia minta maaf, tak bisa dimaafkan. Tuan Qin, sebelumnya Anda dan istri bertengkar. Selalu, istri duluan minta maaf. Tuan Qin, kali ini, istri benar-benar sedih. Mungkin Anda yang harus hibur dia. Sudahlah. Saya jemput dia pulang. Shige, maaf soal kemarin. Aku pasti minta maaf ke kakak ipar. Akan sungguh-sungguh, tak mau repotin Shige. Ini aku Chin Yu. Zhang Ruoyuan, buka pintu. Dia ganti semua kunci. Zhang Ruoyuan, makin keterlaluan ya. Hari ini aku bongkar pintu, aku harus masuk. Tadi malam dia tak pulang, jadi kemana Zhang Ruoyuan? Halo, Pak Chin, selamat siang. Anda dan Nona Jiang, dana kepercayaan bersama, sudah jatuh tempo, sudah diambil, layanan selesai. Terima kasih atas kepercayaan Anda. apa? Dia ambil semua dana kepercayaan, sudah diambil semua. Chin Yu, lihat, ini dana kepercayaan kita. Sudah saya simpan. Sudah saya rencanakan. Nanti, tiap tahun kita tambah, simpan uang. Anggap saja, hadiah untuk anak kita nanti. Hadiah. Oke. Terserah kamu. Jangan-jangan istrimu mau cerai. Mungkin benar mau cerai. Dia pikir dirinya penting, sungguh merasa hebat. Kalau bukan saya yang biayai, mana bisa hidup mewah seperti sekarang. Aku mau lihat. Tanpa aku, dia bisa hidup? Ruoyuan. Kamu kaya sekarang. Beli barang banyak banget. Mau cerai sama Qin Yu? Selama ini, aku korbankan banyak buat Chin Yu. Hilang jati diri. Kamu nggak rindu Zhang Ruoyuan yang bersinar? Kerja bagus, Ruoyuan. Akhirnya kamu sadar dia brengsek. Dia sombong banget. Harusnya kamu buang dia. Lalu, apa rencanamu? Sudah kupikirkan. Aku lanjut kejar mimpi. Aku sudah setuju. Undangan Feng Yu. Gabung jadi partner di perusahaannya. Feng Yu. Seniormu itu. Dia orangnya baik. Mau coba? Apa yang kamu pikirkan? Kita teman saja. Masih 2 minggu sebelum mulai kerja. Aku mau diet. Mau ubah penampilan. Mau jadi diri sendiri. Jadi versi yang kusuka. Oke. Mulai hari ini. Makanmu 3 kali sehari. Semua diatur waktu dan porsi. Setiap hari 20 km jauhnya. Ditambah latihan pembakaran otot. Juga perawatan kulit dan kecantikan. Ada masalah? Ayo mulai.
Kamu pasti bisa. Semangat. Aku berhasil. Pesta malam ini harus pakai baju formal. Kamu suka yang mana? Jin Yu, lihat aku pakai yang merah ini bagus nggak? Merah ini terlalu mencolok. Bikin aku nggak nyaman. Aku suka putih. Pakai putih saja. Jadi aku akan selalu pakai putih. Padahal aku paling suka merah. Shige, acara sepenting ini, kamu ajak aku datang, nggak ajak istrimu. Apa itu nggak baik? Atau aku pergi saja? Dia lagi ngambek. Sudah lebih sebulan nggak pulang. Kayaknya dia udah nggak mau rumah ini. Jang Ruoyuan, sepertinya kamu nggak bisa kalahkan Qin. Kabur sebelum bertarung. Chin, Ya, Pak Wang. Ke depan mohon bantuannya. perusahaan Chin segera IPO. Harusnya aku yang minta bantuan Chin. Lihat wanita di samping Feng cantik banget. Ya, cakep parah. Jang Ruoyuan. Jang Ruoyuan, kok dia jadi secantik itu? Jang Ruoyuan. Kenapa kamu di sini? Kamu kabur dari rumah berhari-hari. Cuma demi aku diet? Heh, kamu terlalu percaya diri. Aku diet buat diriku. Bukan buat siapapun. Jang Ruoyuan, sudah lama. Kamu belum cukup drama? Aku sudah minta maaf. Apalagi maumu? Lepaskan aku. Lepaskan aku, dengar. Tuan Chin, kalian sudah tak ada hubungan. Tolong hormat sedikit. Dia istriku. Aku peringatkan. Jangan ikut campur. Kita sudah cerai. Kamu masih marah. Aku sudah jelaskan. Aku dan Yue bersih. Kami tak ada apa-apa. Aku cuma jaga adik seangkatan. Ada masalah? Karena Yue, kamu mau cerai? Kamu mau apa? Baru percaya aku? Jaga. Jaga yang kamu maksud, maksudnya dia pakai cangkir pasangan kita. Jaga yang kamu maksud, padahal dia pecahkan cangkirmu, tapi aku yang harus minta maaf. Aku, Chin Yu, aku orangnya suka bersih. Barang kotor. Aku nggak mau lagi. Nggak nyangka. Chin Yu kelihatan sopan. Ternyata bisa kayak gini. Ini jelas ada main. Ngaku peduli padahal nggak. Jijik banget. Kalau aku sama cowok, selalu bareng. Dia mandi di rumahku. Kirim barang tengah malam. Terus bilang ke kamu, katanya nggak ada hubungan. Kamu percaya? Ruoyuan, aku Oh iya, karena masih ada sisa rasa, aku saranin mending cek kesehatan. cek kesehatan. Karena kamu kena leukemia. Apa? Leukemia? Serius? Itu penyakit parah. Nggak mungkin. Shige masih muda. Belum 30 tahun. Mana mungkin kena leukemia? Miss Jang, saya tahu. Kamu masih karena saya, soal kamu dan Shige. Jadi cemburu, marah. Tapi jangan doakan Shige sakit. Benar. Mana mungkin saya sakit? Tiap tahun cek medis, selalu sehat. Tak mungkin sakit. Jang Ruoyuan, cukup. Dulu kamu gemuk juga sehat. Kenapa saya bisa kena leukemia? Tuan Chin, tolong jaga ucapan. Ruoyuan, dulu sakit, minum obat hormon jadi gemuk. Bukan seperti yang kamu bilang. Lagi. Kalian berdua bersama, sudah hidup bertahun-tahun. Kenapa kamu nggak tahu apa-apa? Kerja Shige sibuk banget. Mana mungkin tahu semua. Obat hormon. Aku nggak pernah dengar, kamu pernah bilang ke aku. Jang Ruoyuan, kenapa kamu sekarang suka bohong banget? Kamu sama aku dulu kenal Jang Ruoyuan. Beda banget orangnya. Iya. Aku yang dulu udah mati. Kalian sendiri yang bunuh. Soal leukemia. Terserah kalian mau percaya. Pokoknya bukan urusanku lagi. Kita pergi. Jang Ruoyuan, cukup. Sekarang kamu di depan aku pegang tangan pria lain. Kenapa? Langsung nggak tahan.
Aku cuma gandeng dia, belum ngapa-ngapain kok. Aku sama Yue Yue jujur aja, sampai sekarang belum pernah pegang tangannya. Jang Ruoyuan. Banyak orang di sini hari ini, kamu asal ngomong, fitnah cewek baik-baik. Gimana dia bisa ketemu orang lagi? Iya Nona Jiang, aku sama Shige cuma kerja bareng. Hubungan kami normal. Kamu nggak pernah kerja, makanya nggak tahu, itu wajar. Begitu ya? Pakai cangkir pasangan kita, jalan bareng nonton konser. Bukankah ini hal yang cuma pasangan lakukan? Chin Yu, kalau mau dia tetap bersih, jangan lakukan hal yang nggak bersih selama bertahun-tahun. Di sekitarmu bukan nggak ada sekretaris wanita lain. Tapi kapan aku pernah cari masalah sama mereka? Lagi pula, sekarang aku yang ninggalin kamu, bukan kamu ninggalin aku. Meski kamu mau bikin aku marah, jangan asal pilih cowok sembarangan. Dia nggak punya kuasa. Apa yang bisa dia bandingkan denganku? Jang Ruoyuan, nggak percaya cinta 5 tahun kita bisa kamu lupakan secepat itu. Nggak percaya kan? Aku akan buktikan ke kamu. Tolong aku. Ini... Wow, Sekarang. Kamu percaya kan? Tapi aku nggak lakukan apa-apa. Kamu tahu, Ya, kamu memang nggak lakukan apa-apa. Tapi kamu tahu Lin Yue suka sama kamu. Kamu tetap biarkan dia di dekatmu. Padahal aku nggak suka. Kamu biarkan dia sakiti aku. Chin Yu. Dibanding bodoh dan nggak tahu apa-apa. Kamu nikmati hubungan ambigu diam-diam. Nikmati dua cewek rebutan kamu. Rasanya bikin puas. Itu malah bikin aku jijik. jangan cerai ya. Cerai atau enggak. Bukan keputusanmu. Sekali kepercayaan hilang. Tak bisa kembali seperti dulu. Mulai sekarang. Jangan ganggu aku lagi. Ayo pergi. Ruoyuan, kamu baik-baik saja? Aku ambilkan air buatmu. Jang Ruoyuan, meski kamu makin cantik buat apa, Chin Yu takkan berubah pikiran. Dia tak mau cerai. Karena terbiasa ditemani kamu. Tapi lama-lama, dia akan sadar hidupnya tetap sama. Bahkan, lebih baik setelah kamu pergi. Benarkah? Tentu saja. Aku heran, dulu kamu pakai cara apa? Bisa bikin Shige suka sama kamu. Pemarah, jelek, gendut tak laku. Berani mukul aku. Kau bilang itu. Tak ngaruh ke aku. Chin Yu di mataku. Cuma sampah yang kubuang. Lin suka pungut sampah. Ada kebiasaan aneh. Aku penasaran. Kalau kau tahu yang asli, masih sombong begini, tetap bangga gitu? Apa rahasianya? Bukan apa-apa. Posisi Nyonya Presdir sudah kuberikan padamu, naik atau tidak. Tergantung kamu. Ruoyuan, Ayo pergi. ya, Maaf Da Shishong. Baru datang langsung lihat aku cerai. Maaf bikin kamu malu. cerai sekarang bukan hal besar. Aku tahu kamu nggak bahagia. Keluar dari situasi itu mungkin baik. Mungkin saja. Ruoyuan, kamu pasti temukan yang benar cinta kamu. Nggak semudah itu. Menikah 5 tahun, tetap berubah. Sebenarnya ada. Kalau kamu mau balik, Feng Yu. Ini Jang Ruoyuan, adik murid kamu. Dia berbakat. Tolong bimbing dia. Ruoyuan, cepat panggil Da Shishong. Halo Da Shishong, ya, tidak baca buku.
Sudah atur jadi 50 kali. Da Shishong, Sejak saat itu, senyummu terekam di pikiranku. aku sudah sampai rumah. Terima kasih sudah antar aku pulang, Da Shishong. Kamu tinggal di sini. Benar. Oh, saat aku menikah dengan Qin Yu, awalnya tabung dana untuk anak, dana kepercayaan. Akhirnya aku ambil. Beli apartemen kecil di sini. Memang agak jauh dari kantor, tapi lingkungannya lumayan. Aku tak mau merepotkan lagi. Oke, istirahat lebih awal. Sampai jumpa di kantor besok. Halo? Beli untuk saya, rumah nomor 12 di Jiangdu Haiyuan. Jiangdu Haiyuan, itu kan apartemen jelek. Feng Yu, kamu oke? Putra mahkota lingkaran ibu kota. Mau tinggal di tempat jelek itu. Bukan urusanmu. Cepatlah. Besok aku pindah. Santai aku urus. Royuan, jangan tinggalkan aku. Kita nggak bisa cerai. Kamu bukan Royuan. Pergi. Aku nggak sentuh wanita lain. Posisi istri presdir, sudah aku serahkan padamu. Naik atau tidak, terserah usahamu. Jang Royuan bicara gitu. Pasti mau bikin aku kesal, harus buktikan diri. Malam ini taklukkan Qin Yu. Qin Yu. Lihat siapa aku. Royuan, kamu pulang. Ya. Aku pulang. Jangan cerai ya. Sudah kuduga. Kamu masih cinta aku. Jang Royuan, kenapa pagi-pagi nangis? Kok kamu? Semalam Shige mabuk. Aku antar pulang. Tapi kamu tahan aku. Bahkan Shige, pertama kali bagiku. Kamu harus tanggung jawab. Yue. Kemarin aku mabuk. Shige, apa maksudmu? Kamu nggak mau tanggung jawab. Aku bakal ganti rugi. Shige. Tunggu, ada orang keluar. Aku suruh kalian pindah. Kalian pindah lagi. Oke. Cepat. Ini juga lantai 2. Pelan-pelan. Ada orang di sebelah. Nggak tahu tetangga, laki-laki atau perempuan. Feng Yu, Adik Shige. kok kamu... Kebetulan aku juga sewa di sini. Aku udah tanda tangan kontrak beberapa hari lalu. Baru hari ini sempat, makanya baru pindah. Kebetulan banget. Jadi nanti kita bisa kerja bareng? Iya. Kebetulan banget. Wuma, di mana obatku?
Sebelumnya Jiang Ruoyuan yang siapkan. Aku juga tidak tahu. Pinjam ponselmu sebentar. Halo Buma, Ruoyuan, aku sakit banget. kalau tak enak ke rumah sakit, Dia suruh aku ke rumah sakit. Pasti dia peduli. Temani aku ke sana. Dia berani tutup teleponku. Pak, mau ke rumah sakit? Tidak. Leukemia apa? Jiang Ruoyuan pasti balas dendam. Dia sengaja bilang begitu. Shige. Shige, aku masuk ya. Shige. Shige, kau bikin aku kaget. Dokter, sebenarnya aku kenapa? Kamu kena leukemia, harus minum obat tepat waktu. Kenapa lama berhenti obat? Apa maksudmu? Leukemia? Tidak. Tak mungkin. Aku masih muda. Tubuhku selalu sehat. Nggak mungkin. Mana mungkin aku kena leukemia? Tiap tahun aku cek kesehatan. Rumah sakit kalian. Salah ya? Alat rumah sakit nggak bakal salah. Laporan pemeriksaan di sini, lihat sendiri. Ternyata, Jiang Ruoyuan udah tahu dari awal, kamu sakit. Pantas saja, pilih pergi sekarang, tinggalkan kamu. Dia tahu kamu sakit, harusnya bilang lebih awal. Sembunyi gini, bikin telat berobat. Kamu udah tahu aku kena leukemia. Benar kan? Kenapa nggak bilang dari awal? Jiang Ruoyuan, kamu mau aku mati ya? Terserah kamu pikir apa. Kok jahat banget sih? Dulu kamu nggak gitu. Iya, dulu aku memang nggak begitu. Dulu aku buta. Cuma mikirin cowok ini. Tetap aja disalahpahami. Sekarang semua urusanmu. Udah nggak ada hubungannya sama aku. Anggap aja, aku yang dulu udah mati. Jiang Ruoyuan. Shige, kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi dengan tanganmu? Chin Yu yang lakukan ini. Aku tahu, dia cari kamu di kantor siang tadi. Nggak apa-apa. Aku akan temui dia. Sudah lupakan. Masuklah. Biar aku lihat. Kok bisa luka parah begini? Sakit nggak? Jadi, Chin Yu kira kamu sengaja sembunyikan kebenaran. Kenapa nggak jelaskan langsung saja? Mungkin ini lebih baik, biar dia pikir aku orang dingin dan tak peduli. Begitu, dia nggak akan datang lagi, nggak akan ganggu aku lagi. Oh iya, tentang riset hari ini. Ada bagian yang aku kurang paham. Mau diskusi sama kamu. Lihat ini. Di sini tertulis, obat ini sebabkan reaksi penolakan tubuh. Selain mual muntah, juga bisa rusak ginjal. Jadi aku, Ruoyuan, kalau kamu lelah, bauku bisa jadi sandaranmu. Aku baik-baik saja, Da Shishyong. Cuma sedih sama diriku dulu. Rasanya nggak layak. Tapi untungnya, aku cepat tahu sifat orang itu. Ke depan, aku pasti nggak akan kecewain diri sendiri lagi. Akan berusaha keras untuk riset medis. Ya. Kedepannya, apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu bersamamu. Oh ya. Soal yang kamu tanya tadi, secara klinis, kita perlu uji coba lebih sering, baru bisa menetapkan hasil akhir.
Terapi makanan yang kamu sebut memang sangat membantu pasien leukemia, bisa bantu besar. Ditambah pola makan sehat, kita juga bisa lihat gabungan pengobatan timur dan barat. Lihat ini. Bagian ini dijelaskan jelas. Semua, lewat kerja sama aku dan Junior, kami berhasil menemukan cara untuk memperpanjang umur pasien leukemia dengan terapi makanan. Setelah uji klinis, bisa bantu pasien leukemia. Bagus sekali. Begitu riset ini keluar, pasti geger dunia. Anna memang luar biasa, sangat hebat. Kerja keras ya. Berjuang demi passion tidak terasa lelah. Shige, minum air dulu. Minum buat apa? Kena penyakit ini mending mati saja. Shige, jangan bicara begitu. Sekarang medis maju pasti ada jalan. Meski tak ada obat khusus, masih ada cara lain untuk perpanjang umur. Kalau bukan demi harta keluarga Qin, aku tak mau layani kamu. Hei, apa maksudmu? Oke, aku paham. Shige, kabar bagus. Katanya di Boda Medical ada guru baru, Anna. Dia bukan cuma adik ketua Boda Medical, kakak junior ketua, tapi juga ahli medis top. Katanya dia temukan metode pengobatan yang bisa tambah umur penderita leukemia 10 tahun. Serius? Serius, Shige. Info ini pasti benar. Kita harus minta bantuan guru Anna, biar dia jadi dokter utama kamu. Penyakitmu bisa disembuhkan. Jangan tunggu lagi. Ayo ke Boda Medical. Bu Anna, 2 orang mau jumpa Anda. Mereka di ruang rapat. Baik, saya tahu. Saya segera ke sana. Yue. Ya? Menurutmu Ana mau bantu obati aku? Shige, tenang saja. Sudah aku tanya orang. Bu Anna muda, sukses, cantik, baik. Katanya dia ke institusi medis donasi banyak uang, tapi tak tahu kenapa hilang bertahun-tahun. Nanti dia datang, kita minta tolong baik-baik. Pasti dia bantu kita. Ya. Apalagi aku punya uang. Aku mau dia jadi dokter utama aku. Bisa kan? Jang Royuan. Kok kamu? Jang Royuan, kok kamu? Kenapa kamu di sini? Aku paham. Pasti kamu pergi. Setelah Shige, hidup jadi susah. Jadi minta bantuan Anna, biar dia jadi dokter utama Shige, biar dia rawat Shige. Kalian imajinatif juga, lumayan kreatif. Jang Royuan. Jangan ngeyel. Semua tahu, Anna sudah punya cara buat pasien leukemia hidup lebih lama. Kalau bukan karena aku, kamu kesini. Apa alasanmu? Nona Jiang, kamu bohongi Shige, bikin Shige, tunda pengobatan. Masih mau Shige, maafkan kamu? Jang Royuan, lupakan saja. Kamu perlakukan aku begini. Aku takkan balik. Maaf. Kenapa aku perlu maafmu? Maafmu buatku. Seperti tempat sampah, isi sampahnya, tak berharga. Kamu... Bukan mau minta ke Anna? Jadi mau apa? Jangan-jangan kerja di Boda Medical? Benar, selamat. Kerja. Ya. Sejak pisah dariku, kamu sama sekali tak punya kemampuan bertahan hidup. Tapi, ngapain kamu ke Boda? Jadi cleaning service, asisten. Cuma layak, kerja sebulan, gaji 3.000. Jang Royuan, kalau sekarang kamu minta maaf ke aku masih bisa bawa kamu balik ke perusahaan, jadi staf paling bawah. Itu jauh lebih baik dari sini. Sayangnya kamu tak sanggup bayar aku. Nona Jiang sombong sekali. Setahu aku, Boda Medical jarang. Pegawai tetap yang baru masuk adalah jenius medis, guru Anna. Jangan-jangan kamu, Anna itu kamu? Benar. Aku, Anna.
Apa, kamu Anna? Hahaha. Jang Royuan. Ini yang paling lucu yang aku dengar tahun ini. Kamu pasti ditinggal Sige, jadi gila setelah itu. Kamu kira kuliah kedokteran beberapa tahun bisa pura-pura jadi Anna? Dia jenius medis. Penyelamat pasien. Tapi kamu, hanya ibu rumah tangga. Tak bisa dibandingkan dengannya. Kalian puji dan hina aku. Harus marah atau tidak marah. Jang Royuan, jangan ganggu di sini. Semua ucapanmu, kami dengar tak masalah. Kalau Guru Anna, dengar, bagaimana jika salahkan Sige? Jika dia marah, tak mau obati Sige. Dari awal, aku tak niat obati dia. Kamu pikir kamu penting, Jang Royuan. Semakin kamu begitu, aku makin meremehkanmu. Kalau kalian kesini cari Guru Anna untuk minta pengobatan, aku tegas bilang. Aku nggak mau. Cepat pergi. Masih berani sombong. Sige, dia pura-pura jadi Guru Anna. Harus suruh dia minta maaf pada Guru Anna. Minggir. Aku nggak mau. Mau apa lagi? Sige. Jang Royuan, kamu nggak sadar salah, oke, malah berani pukul orang. Hari ini aku harus kasih pelajaran buatmu. Berhenti. Sige, kamu nggak apa-apa? Kamu lagi... Adik kecil, kamu baik-baik saja? Adik perempuan. Kalian sudah saling kenal lama? Pantas saja kamu mau cerai sama aku. Ternyata dari dulu sudah dekat sama orang lain. Dulu aku tak percaya gosip itu. Sekarang ternyata benar. Kalau kamu ngomong ngawur lagi, jangan salahkan aku jadi tegas. Apa aku salah bicara? Kenapa marah? Kena sindir ya? Ternyata aku salah menilai. Kamu... Ya. Kamu memang salah menilai aku. Dari awal. Kamu tak seharusnya sama aku. Sudah selesai bicara? Kalau sudah, silakan pergi. Kamu usir kami? Kenapa? Kenapa? Karena aku bos perusahaan ini. Kalian pura-pura jadi Guru Anna. Satu lagi pura-pura jadi ketua boda medikal. Nggak takut dipecat? Sige. Harus kasih pelajaran buat mereka. Tunggu aja. Sekarang juga panggil rekan kerja. Mau lihat cara kalian acting. Seseorang cepat. Ada apa ini? Nggak tahu. Kalian datang pas. Cepat bilang. 2 orang ini. Siapa mereka di perusahaan kalian? Hah? Ah, Pak Chin. Ini, ketua kami di Boda, Medical Pak Feng. Pak Feng? Apa? Dia Pak Feng. Lalu Jang Royuan. Chin, Anda kesini hari ini. Bukankah mau cari Bu Anna? Ini Bu Anna. Tidak mungkin. Ini tak mungkin. Gimana bisa Anda Bu Anna? Dulu jelas ibu rumah tangga. Pasti salah orang. Atau kalian bantu Jang Royuan acting. Perlu nggak saya ambil data identitas dan tunjukkan, biar kalian lihat. Aku sama kamu bertahun-tahun. Kenapa aku tak pernah tahu kamu sehebat ini? Adik junior memang hebat. Kalau bukan karena kamu, dia takkan buang waktu. Prestasinya pasti lebih tinggi. Chin Yu, kamu tak pernah benar-benar paham aku. Dulu aku rela tinggalkan semua, karena kamu layak. Sekarang aku tak mau lagi. Tapi kamu teliti leukemia, bukankah demi aku? Royuan. Dulu aku salah paham kamu. Kupikir kamu cerai denganku, untuk bersama pria lain. Kamu sempit hati, jadi pikir orang lain sama seperti kamu, betul? Aku terlalu buru-buru. Aku bodoh. Aku akui salah. Royuan, maafkan aku ya. Chin Yu, jangan gir lagi ya. Aku akui. Dulu aku cuma ingin segera temukan cara sembuhkan kamu. Tapi kita sudah cerai. Sekarang tak masalah. Sekarang aku cuma mau fokus pada karir medis. Bantu lebih banyak pasien leukemia. Sudah. Cepat pergi. Waktuku mahal. Tak ada waktu bicara kosong. Aku tahu kau masih marah. Tapi semua ini bisa aku perbaiki pelan-pelan nanti. Tapi penyakitku tak bisa ditunda. Royuan, maukah kau jadi dokterku? Tuan Chin, tadi sudah kubilang, aku tak mau.
Apa maksudmu? Kalau orang lain, aku pasti setuju. Tapi kalau kau, aku tak mau. Kenapa kamu mau selamatkan orang lain, tapi tak mau selamatkan aku? Aku hampir mati. Jang Ruoyuan, kamu masih ngambek sama aku. Ya, meski kamu cuek sama hubungan kita dulu. Kamu tetap tahu, sebagai tenaga medis, hal terpenting adalah tak boleh biarkan orang mati. Kamu tak punya etika medis, tak takut orang gosipin kamu atau maki kamu. Lalu kenapa? Sebagai dokter, aku bisa pilih pasien. Kalau aku pilih selamatkan kamu, artinya aku baik hati. Kalau aku tak mau, itu juga pilihanku. Chin Yu, aku tak wajib tanggung jawab atas hidupmu. Jangan paksa aku dengan moral. Lagi pula, aku sudah coba selamatkan kamu. Kamu sendiri tak mau dengar aku. Dulu, jangan bilang kamu maksud makanan itu. Jang Ruoyuan, jangan bercanda. Barang itu mana bisa selamatkan aku? Iya, Jang Ruoyuan, kamu sengaja bicara begitu biar Shige merasa bersalah. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Dulu demi kesehatanmu, demi perpanjang umurmu. Meski demam tinggi, tak pernah absen sehari, buatkan kamu makanan sehat. Tapi hasilnya, cuma kritik dan kecewa. Aku tak mau lagi demi satu orang, sebodoh ini. Seseorang datang, bawa Tuan Qin dan Nona Lin keluar. Tuan Qin, silakan keluar. Tuan Qin, silakan. Shige, jangan marah. Mungkin Jang Ruoyuan bohong. Coba pikir, di dunia banyak ahli, peneliti, tak bisa temukan cara sembuhkan leukemia. Kenapa justru Jang Ruoyuan yang berhasil? Shige. Diam. 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 Shige, kenapa galak? Kalau bukan karena kamu, Jang Ruoyuan nggak cerai sama aku. Sekarang lihat. Dia mau tinggalkan aku. Aku harus gimana? Shige, bukan salahku. Dia salah paham sendiri. Shige, pertama kali aku kasih ke kamu, jangan tinggalin aku. Kita tenang dulu. Untuk sekarang. Jangan ketemu lagi. Shige. Shige. Resep nutrisi. Makan ringan. Apa ini? Mana mungkin ini bisa obati leukemia? Jang Ruoyuan pasti bohongi aku. Sekarang cuma Jang Ruoyuan bisa selamatkan aku. Aku harus bawa Jang Ruoyuan kembali. Wuma. Wuma. Tuan Qin, ada perintah? Bersihkan kamar, terutama kamar saya dan Ruoyuan. Lalu siapkan bunga segar lagi. Baik. Tuan Qin mau siapkan bunga untuk Nyonya. Nyonya mau pulang? Ruoyuan. Ruoyuan. Hari ini aku bukan mau bertengkar. Aku datang untuk minta maaf. Kemarin aku banyak mikir. Aku tahu aku salah. Dulu aku memang salah. Aku tak seharusnya cuekin kamu. Aku juga salah. Abaikan perhatianmu. Juga salah. Terlalu dekat dengan Lin Yue. Ruoyuan. Aku sudah bicara jelas dengan Lin Yue. Kami cuma teman biasa. Kalau kamu tak suka dia, aku akan pecat dia. Biar dia keluar dari perusahaanku. Aku janji. Takkan temui dia lagi. Oke. Sudah selesai bicara? Kalau ya, minggir. Ruoyuan. Aku datang. Jemput kamu pulang. Biar aku antar kamu pulang. Oke. Aku masak sendiri. Yakin pasti bisa luluskan kamu. Shige. Kenapa kamu datang? Bukannya sudah bilang, sekarang jangan ketemu dulu. Shige. Kenapa kamu kesini? Bukankah sudah dibilang, kita jangan ketemu dulu?
Shige, aku salah. Semua salahku waktu itu. Aku egois. Sekarang cuma kakak ipar bisa bantu kamu. Aku juga mau bantu. Sudah, lupakan. Lebih baik kamu bicara jelas ke Jang Ruoyuan. Makasih, Shige. Kita coba eksperimen lagi. Ruoyuan. Ini kubuat untukmu, iga asam manis favoritmu. Pertama kali aku masak, gagal berkali-kali baru berhasil. Coba deh. Chin Yu, kamu nggak ngerti omongan orang. Hah? Kamu nggak suka? Jadi kamu suka makan apa? Daging merah rebus atau sayap ayam? Asal kamu suka. Aku bisa belajar. Asal dari kamu, aku nggak suka. Karena aku sudah nggak cinta kamu. Aku mau riset sama Dasisyong. Kalian keluar. Nona Anna, asam pekat yang kamu minta sudah kubawa. Nona Anna, asam pekat yang kamu mau sudah kubawa. Hati-hati. Hati-hati. Maaf, Bos Feng Nona Jiang, kalian nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, Shige. Kamu nggak apa-apa. Cepat, ambil kotak obat. Shige, tanganmu luka. Shige, aku bantu obati lukamu. Kamu oke? Jang Ruoyuan, kamu nggak lihat aku juga terluka. Lin Yueyue bilang mau bantu kamu. Membalut luka, suruh dia saja bantu. Jang Ruoyuan, pahami dulu. Aku terluka demi selamatkanmu. Aku nggak peduli. Kamu harus sendiri obati lukaku. Kenapa si adik harus obati lukamu? Karena dia mantan istriku. Benar. Sudah mantan. Kalian sudah putus. Kamu nggak berhak minta dia. Ini urusan aku dan Ruoyuan. Bukan urusanmu. Ruoyuan, aku... Kenapa, Shige? Sakit banget. Aku benar-benar sakit. Itu asam kuat. Lama-lama bisa korosi kulit. Harus cepat bilas air dingin. Ayo, aku antar dulu. Oke. Dia pura-pura. Kamu nggak sadar. Minggir. Terus aku gimana? Suruh Lin Yueyue bantu. Shige, Pergi. Itu asam kuat loh. Kenapa kamu halangi pakai badan? Aku juga nggak mikir jauh. Di hati cuma pikir, nggak boleh kamu luka. Chin Yu sialan. Berani-beraninya ke aku. Tunggu aja. Aku pasti nikah sama kamu. Dapetin warisanmu. Masih bilang nggak selingkuh. Kayaknya dia udah lama dekat sama cowok lain. Jang Ruoyuan, lihat aja cara aku balas kamu. Shige, lihat trending hari ini belum? Dokter terkenal Anna. Terungkap hasil risetnya palsu. Lakukan apa saja demi posisi, dekat dengan Direktur Boda Medikal. Manfaatkan penampilan, godai Direktur Boda Medikal, ambil hasil medis gratis, orang seperti ini menjijikkan, keluar dari dunia medis. Tidak mungkin. Jang Ruoyuan bukan orang seperti itu. Shige, aku tahu kamu pasti sulit terima, tapi Jang Ruoyuan, setelah pergi dari kamu, langsung riset hasil perpanjangan hidup leukemia. Bukankah terlalu cepat, dan Feng Yu juga ganteng. Dia jadi nggak tahan, wajar kok. Shige, jangan terlalu sedih. Aku. Ada apa? Nggak ada, aku tutup dulu. Tunggu. Aku lagi beres-beres. Buku-buku yang kamu taruh di rumah, buku medis, dan catatan, masih mau? Kalau nggak, aku buang semua. Jangan dibuang. Nanti malam aku ambil. Oke. Shimei, mau aku temani pulang malam? Bukunya berat, takut kamu nggak kuat sendiri. Oke, makasih, Shige. Jang Ruoyuan, tentang trending, aku sudah dengar. Aku yakin kamu tak bersalah. Jadi kamu tak bodoh. Aku. Ada apa lagi? Kalau kamu mau, kembali padaku. Aku bisa hentikan gosip online itu. Asal kita tampil bersama. Ditambah, aku sebar info. Rumor itu akan hilang sendiri. Aku tak butuh bantuanmu.
Tidak perlu. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Gosip ini bisa hancurkanmu, pekerjaanmu, bahkan hidupmu. Bukankah kamu mau sukses di dunia medis, jadi terkenal? Hanya dengan begitu, impianmu bisa tercapai. Aku lakukan ini demi kamu. Demi aku, kamu cuma pikirkan dirimu. Kalau aku tidak tahu cara perpanjang umur pasien leukemia, Lin Yue pasti sudah tinggal di villa. Bukan itu maksudku. Qin Yu, jangan anggap orang bodoh. Kalau harus kembali ke hidup lama, lebih baik dihina semua orang. Zhang Ruoyuan, tolong berhenti ribut. Kita sudah lama bersama. Mudah lupakan segalanya? Aku yakin. Kau masih pikirkan aku. Aku cuma sakit. Tapi aku punya uang. Aku bisa beri semua yang kau mau. Orang tuamu sudah tiada. Bertahun-tahun ini, hanya aku di sisimu. Tanpa aku, bagaimana kau hidup? Kau benar-benar pikir, Feng Yu suka padamu? Dia mau nikahi kamu. Kamu yang pernah disentuh orang? Dengar. Wanita, bukan dari pernikahan. Nilai diri tak di situ. Kau kira semua orang sepertimu. Dangkal, ya? Kamu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Setelah nikah, wanita jadi kurang dihargai. Zhang Ruoyuan, jangan ngotot lagi. Waktuku nggak lama lagi. Sekarang pulang. Setelah aku mati, semua harta jadi milikmu. Zhang Ruoyuan, jangan pura-pura. Bukankah kamu sudah tidur denganku? Kamu kurus dan cantik juga buatku, kan? Kamu nggak boleh pergi. Qin Yu cukup. Kamu tampar aku. Tamparan ini memang pantas kamu terima. Dengar ya. Kalau kamu maju lagi, bukan cuma tamparan ini. Nggak sesederhana itu. Adik seperguruan, kamu nggak apa-apa. Ayo pergi. Zhang Ruoyuan, jangan nyesal. Dia nggak mungkin nikahin kamu. Bu Anna, online bilang riset Anda. Hasil tidur saja, benar begitu? Anda benar ada hubungan dengan Pak Fang dari Boda Medical? Bisa jawab pertanyaan kami? Maaf, saya tak mau diwawancara. Orang moral buruk seperti Anda, tak layak kerja di bidang medis penting ini. Anna, keluar dari dunia medis. Sarankan diboikot. Sarankan diboikot. Apa yang kalian lakukan? Kita pergi. Minum air dulu. Makasih Da Shishong. Cuma tidur, hasil riset gratis. Imut, keluarga Anda baik banget. Semoga ketabrak mobil. Kenapa? Apakah iya ada yang ganggu lewat telepon? Dari pagi. Terus-terusan, telepon kayak gitu masuk. Tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Fokus riset sendiri. Itu paling penting. Anna, paketmu sudah datang. Anna, paketmu sudah datang. Cuma barang ini. Mungkin kamu cek sendiri. Apa? Mereka keterlaluan. Cari tahu, siapa kirim karangan bunga duka? Sudahlah. Meski tahu, juga tidak bisa apa-apa. Mereka cuma ikut-ikutan. Sudah saya atur, blokir panggilan asing. Akhir-akhir ini, jangan jalan sendiri, aku antar jemput. Sekarang, keamananmu paling penting. Makasih, Sige. Gosip sudah, ganggu hidupku. Harus klarifikasi. Bu Anna, Anda hebat banget. Riset jelas, logis, benar-benar lulusan top. Kenapa tiba-tiba bahas ini? Bu Anna, Anda belum tahu. Ada yang online, upload catatan riset Anda. Skripsi kampus, juga video sidang Anda. Sekarang opini netizen, total berubah. Catatan riset.
Bu Anna, lihat. Aku buktikan, catatan riset ini sangat berharga, nilainya tinggi. Ana memang jenius. Bukan cuma pintar, juga cantik. Suka banget. Siapa sebar rumor cabul? Keluar, berani nggak? Pak Feng, Ini kamu yang unggah kan? Kamu stafku, tentu aku bela nama baikmu. Jadi catatan kuliah dulu masih kamu simpan. Kupikir sudah hilang. Opini publik sudah berubah, tapi aku tetap sarankan, coba siarkan live. Live. Anak muda sekarang, suka live streaming kan? Kamu juga, coba streaming. Tatap muka, jawab pertanyaan netizen, bisa klarifikasi rumor, juga sekalian, bagikan info medis, tambah followers, bikin makin populer. Da Xishong memang cerdas. Ikuti saja, lakukan seperti kata Da Xishong. Oke. Pak Chin, istri Anda akan pulang nggak? Tenang saja. Sekarang yang bisa bantu Zhang Ruoyuan, hanya aku. Aku suruh orang, sebar data Zhang Ruoyuan ke publik, biar dia kena bully dan teror. Pasti sebentar lagi, Zhang Ruoyuan tak tahan. Dia pasti cari aku. Aduh, Nyonya live, semua puji dia. Apa? Kalau bicara saran, cara paling sehat, saya tetap suka. Atur tubuh lewat makanan. Manusia makan biji-bijian, mulai dari makan, itu paling dasar. Asal makan bergizi, sehat, ringan, tubuh kita akan dapat manfaat perlahan. Anna, ada yang lihat kamu dengan bos Chin Group terlibat masalah. Boleh tanya, kamu selingkuh? Saya dan bos Kin Group dulu memang suami istri. Tapi sekarang kami cerai. Tentang alasan cerai, maaf, itu privasi. Tak bisa dibagikan. Oh begitu, Bu Anna Rama, info singkatnya bermanfaat. Mau buat akun, khusus live streaming. Anna hebat, kenapa ada pria mau cerai dengannya? Nggak tahu diri. Kok bisa ya? Pak Feng, live Anna sudah trending. Bagus. Ada yang merasa, guru Anna dan Boda Medical, Feng cocok banget. Mereka serasi, enak dipandang. Pasangan cakep ini, aku dukung mereka. Kenapa ketawa? Pak Feng, aku juga pikir gitu. Anda dan guru Anna cocok. Setelah live ini, nama Anna pasti naik. Bisa ada yang naksir. Kalau suka, cepat bertindak. Segera. Oh iya. Tolong cek asal foto itu. Cari sumber fotonya. Aku mau penyebar rumor dihukum. Siap, Pak Feng. Guru Anna itu favorit bos Feng. Dia sangat dihargai. Berani ganggu dia. Siap-siap susah. Terima kasih, Shige. Kalau bukan kamu yang unggah catatan risetku dan sarankan siaran langsung, masalah ini tak akan cepat selesai. Harus kuat sendiri. Kalau kamu tak hebat, meski aku bantu, tetap tak guna. Sebenarnya, yang paling layak kamu syukuri adalah dirimu. Terima kasih Pak Wang datang langsung. Semoga ke depan kerjasama makin banyak. Tentu. Chin Yu, ini buah yang aku potong buat kamu. Ada pisang, ada pir dan delima. Coba deh. Ini siapa? Ini, asisten rumah kami. Hari ini di kantor, kenapa bilang aku pembantu kamu? Siapa suruh kamu ke sana? Kamu tahu nggak hari ini ke sana bikin aku malu di depan partner? Malu banget. Kamu jijik sama aku ya? Kamu nggak suka aku gendut, nggak suka aku jelek. Makanya aku antar buah buat kamu. Jadi kamu malu. Tolong jangan mikir aneh-aneh. Bukan itu maksudku. Semua ini buat kamu. Kalau aku nggak kerja, kita makan apa, minum apa? Makan angin saja. Di dekat Chin Yu, aku tak pernah berani menatap. Selalu merasa minder. Tapi di depan Da Xishong, dia bilang padaku, aku yang terbaik. Tiba-tiba aku punya semangat maju.
Terima kasih. Shige, Mas ganteng, itu pacarmu kan? Belikan bunga buat dia. Mawar ini segar banget. kami bukan. Saya ambil semua. Total 200. Sudah, Mas ganteng, kalian serasi banget. Semoga cepat jadian. pasti. Shige, sebenarnya tadi kamu bisa bilang aku adikmu, jadi tak perlu beli bunga ini. Kalau aku bilang aku mau, Maksudnya? adik junior, sejak pertama lihat kamu, aku tahu di hati aku takkan ada orang lain. Waktu bersama kamu adalah momen paling bahagia, tawa dan tangismu. Semua suka dan sedihmu terekam di pikiranku. Halo semua, namaku Jang Royuan. Baik, sudah diatur 50 kali. Ta Shishong, Jang Royuan. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Sebenarnya, aku sudah lama suka kamu. Tentu, aku bilang ini bukan mendesak kamu beri jawaban. Aku cuma mau bilang, kamu hebat. Kamu layak dapat semua ini. Kamu pernah bilang, sulit temui lagi orang yang benar cinta kamu. Tapi aku ingin bilang, kalau kamu mau balik, aku selalu di sini. Mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, aku mau temani terus. Aku tidak setuju. Xin Yu, Jang Royuan milikku. Aku tak izinkan kamu terima orang lain. Tuan Chin, kamu benar-benar pelupa. Adik junior sudah cerai denganmu. Sekarang dia bebas. Pilih siapa itu hak dia, dan juga kamu. Tak layak halangi dia. Pergi, kita bicara di tempat lain. nggak mau dengar. Jang Royuan, aku tahu, aku banyak salah. Dulu aku anggap Lin Yue cuma adik seperguruan, cuma mau jaga dia. Lagi pula, dia yang tarik perhatianku dulu. Aku akan keluarkan dia. Maafin aku. Kata-kata ini sudah sering kau bilang. Lagi pula, kau datang sekarang bicara begini. Nggak takut Lin Yue tahu? Dia sudah kirim pesan ke aku. Katanya kalian sudah jadian. Jang Royuan, aku sudah tidur sama Shige. Kau kalah. Apa dia mau bunuh aku? Itu cuman kecelakaan. Hari itu aku mabuk, makanya aku... Tak perlu jelaskan. Kita sudah putus. Chin Yu, aku bilang sekali lagi, aku tak suka kamu, tak akan menikah lagi. Aku cuma buat kesalahan pria pada umumnya. Aku sudah sadar, sudah minta maaf, mau apa lagi? Jang Royuan, jangan lupa. Waktu kita nikah, kamu di rumah tak kerja, siapa yang biayai kamu? Jangan lupa jasa orang. Kamu pandai putar fakta. Jangan lupa, siapa dulu yang nangis minta aku resign, urus semua di rumah. Dulu aku bodoh. Sekarang tidak, aku takkan sebodoh dulu lagi. Kita sudah cerai, lebih baik pisah baik-baik. Orang harus maju, tak ada yang nunggu terus. Kamu berubah. Ya, aku memang berubah. Setelah pisah, baru kutemukan diriku. Kamu sudah suka pria itu, makanya kamu ninggalin aku. Karena dia... Tahu tidak, dia sudah tidur denganku. Kamu suka ambil sisa orang. Suka banget, seneng ambil barang buangan ya. Kenapa? Gagal dapat, mau hancurkan ya? Chin Yu, kamu pikir semua orang sama dangkalnya? Sebaiknya sebelum bertindak, belajar jadi manusia dulu. Harusnya kamu belajar cara hormati perempuan. Apa urusannya sama kamu? Kenapa nggak ada urusan? Shige, tadi kamu bilang suka aku. Aku setuju. Tidak boleh, aku nggak setuju. Kamu nggak setuju, percuma. Sekarang aku sudah punya pacar.
Jadi, Tuan Qin, jangan ganggu aku lagi. Sayang, ayo pulang. Jang Royuan, keluar. Jangan gitu. Jangan cuekin aku. Jang Royuan. Jang Royuan. Jang Royuan, keluar. Pikir baik-baik. Kalau kamu tidur sama pria lain, aku tak mau kamu lagi. Dia berisik banget. Jang Royuan. Santai, dia bakal pergi. Oh iya, adik seperguruan. Tadi kamu serius ngomongnya. Atau cuma buat dia aja? Aku... Nggak apa-apa kok. Meski kamu cuma buat dia, aku tetap mau. Karena... Suka kamu itu urusanku. Aku nggak maksa kamu. Beri aku jawaban. Sekarang kamu tahu jawabannya? Kalau kamu sudah putuskan, tak bisa tarik kembali. Ya. Takkan menyesal. Shige, minum air dulu. Lin Yue. Mau jelaskan ke aku? Awalnya kupikir, Jang Royuan yang pecahkan gelang itu. Dia sengaja dorong kamu. Ternyata, semua ini kamu rekayasa sendiri. Shige, bukan begitu. Dengar penjelasanku. Penjelasan? Masih perlu jelaskan apa? Kupikir, kamu wanita baik hati. Ternyata, kamu sangat jahat. Shige, aku cinta kamu banget, makanya aku lakukan ini. Dulu di kampus aku dibully, kamu yang bela aku. Aku kira, setelah lulus aku cari kamu. Tapi kamu sudah nikah sama Jang Royuan. Saat itu aku bener-bener salah. Shige, maafin aku ya. Gimana aku bisa maafin kamu? Hah? Kalau bukan karena kamu, Jang Royuan nggak bakal cerai sama aku. Sekarang begini, Jang Royuan nggak mau jadi dokternya aku. Sebentar lagi, aku bakal mati. Katanya kamu cinta aku. Hah? Kalau gitu mati aja buatku. Shige, lepasin aku. Bereskan barangmu sekarang. Pergi dari sini. Jangan, Shige. Kamu tidur sama aku, kamu harus tanggung jawab. Cuma sekali tidur sama kamu. Jangan GR deh. Ah. Sekarang, meski kamu telanjang di depanku, aku tetap nggak mau lihat. Jang Royuan. Pencocokan sumsum tulang dengan Qin Yu berhasil. Jang Royuan setuju donasi sumsum tulang. Asal Jang Royuan donasi sumsum tulang ke Qin Yu. Qin Yu nggak perlu mati. Qin Yu, orang di sampingmu cuma boleh aku. Shige, jangan minum lagi. Kenapa kamu masih di sini? Bukankah aku suruh kamu pergi? Shige, aku tahu kamu masih marah. Jadi aku ke rumah sakit. Sudah tes pencocokan sumsum tulang. Lihat sendiri. Berhasil cocok. Berhasil cocok. Berhasil cocok. Iya, aku juga kaget. Tak sangka sumsum tulangku. Ternyata bisa cocok dengan punyamu. Berhasil cocok. Sekarang kamu percaya. Aku benar suka kamu kan? Aku mau donasi sumsum tulang buatmu. Biar leukemiamu sembuh. Yue, kamu serius? Kamu benar-benar mau donasi sumsum tulang demi aku? Iya. Semua salahku dulu, Shige. Bisa maafin aku? Jangan usir aku. Tentu Yue. Kamu penyelamatku. Aku cinta kamu banget. Mana mungkin salahin kamu? Mulai sekarang ini rumahmu. Mau tinggal lama? Silakan. Hahaha. Tapi apa? Shige,
Kamu tahu kan, aku orang tradisional. Kalau bersama tanpa status jelas, sama kamu gini, orang lain tahu gimana. Yue, tenang, tunggu aku sembuh. Aku pasti kasih kamu pesta nikah paling besar. Begini saja, sore ini, kita urus surat nikah. Oke, lebih baik transplantasi sumsum tulang, 3 hari lagi saja. Ikut kamu. Bagus banget. Akhirnya aku nggak mati. Masakanmu enak banget. Aku sampai kekenyangan. Asal kamu suka, aku bisa masak tiap hari. Jangan. Aku susah payah kurus, nggak boleh gemuk lagi. Kamu nggak tahu, dulu waktu aku gemuk, gerak susah banget. Aku dan Shige sudah nikah. Nggak ucapin selamat? Jang Royuan, kamu kira aku nggak bisa hidup tanpa kamu? Aku bakal mati. Sumsum tulang Yue sudah cocok dengan saya. Saya akan sembuh. Hahaha. Dia juga cocok kebetulan. Ya? Selamat. Semoga langgeng. Ayo pergi. Jang Royuan, 3 hari lagi, waktumu habis. Chin Yu. Jangan teriak. Saya bius Shige. Dia tak bisa dengar. Kamu. Kamu bawa saya ke sini. Lin Yue, mau apa? Mau apa? Tentu saja donasi sumsum tulangmu untuk Shige. Apa maksudnya? Bukankah kau bilang, mau donasi sumsum tulangmu? Lalu kenapa kau mengikatku? Donasi sumsum tulang, merusak tubuh sendiri. Kau pasti paling tahu, mana mungkin aku menyakiti diriku demi pria. Tak mungkin. Aku tak sebodoh dirimu. Lagi pula, sumsum tulangku tak cocok dengan Kinyu. Bagaimana aku bisa menolongnya? Jadi, kau mengikatku ke sini, mau paksa aku donasi sumsum tulang untuknya. Kenapa tak angkat telepon? Ada apa? Jang Royuan. Hei, segera cek CCTV Jalan Xingfu. Ya, aku mau sumsummu untuk donasi ke Shige. Lalu bilang ke dia, aku yang selamatkan dia. Shige pasti berterima kasih ke aku. Dia pernah bilang, akan buat pesta nikah besar. Kebohongan pasti terbongkar. Kamu nggak takut dia tahu kebenaran. Lalu kenapa? So what? Asal kamu diam. Aku juga diam. Dia nggak bakal tahu soal ini. Kamu nggak perlu khawatir. Setelah operasi selesai, aku kirim kamu ke utara. Manfaatkan nilai terakhirmu. Gila, itu ilegal. Haha, lalu kenapa? Sudah lama aku rencanakan. Aku tunggu lama. Tak mungkin aku menyerah. Posisi Nyonya Chin harus milikku. Tidur saja. Aku akan pelan-pelan. Royuan. Lin Yue mau apa? Tak mungkin, mustahil. Kau datang terlalu cepat. Royuan. Lin Yue. Tak ada rahasia abadi. Pergi. Bangunkan Kinyu. Biar dia lihat wanita di sisinya, betapa jahatnya dia. Jangan tidak. Jang Royuan. Kok kamu? Jang Royuan, kenapa aku di sini? Mau aku yang bilang ke dia, atau kamu sendiri yang ngomong? Aku sebenarnya sumsum tulangku nggak cocok sama kamu.
Apa jadi waktu itu kamu bilang mau donor sumsum tulang bohong ya? Yang cocok sama sumsum tulangmu sebenarnya Jiang Ruoyuan. Kamu bohong. Shige, aku nggak bohong. Aku cuma tipu Jiang Ruoyuan datang buat donor sumsum tulang ke kamu. Shige, aku beneran suka kamu. Menculik orang jual organ, tahu hukumannya berapa tahun? Apa maksud berapa tahun? Jiang Ruoyuan, jangan lupa, surat donasi sumsum tulang kamu tanda tangan sukarela, meski satpam datang, mereka tetap tak bisa apa-apa. Surat donasi sumsum tulang. Kenapa aku belum pernah dengar? Ruoyuan, kamu rela donasi sumsum tulang demi aku. Kamu masih cinta aku, kan? Dulu aku memang mau donasi sumsum tulang buat kamu, karena kamu suamiku. Kamu orang terpenting bagiku. Tapi, kamu main hati sama Lin Yue, terus sakiti aku lagi. Sekarang aku nggak mau lagi, juga nggak mikir lagi. Chin Yu, itu kamu sendiri. Kesempatan hidupmu, kamu hancurkan. Aku nggak tahu, kamu sudah banyak berkorban buatku. Ruoyuan, aku sadar salah. Dulu aku buta. Aku tertutup pikiran. Beri aku satu kesempatan lagi, ya. Aku masih muda. Aku nggak mau mati. Kamu kira bilang lembut saja, aku bisa maafin kamu. Nggak mungkin. Aku takkan pernah maafin kamu. Ada kabar baik lagi buatmu. Aku hamil. Apa Ruoyuan serius? Dokter bilang sudah 2 bulan. Jadi kita nggak mungkin lagi. Selesai. Semuanya selesai, haha. Sayang kamu, salahmu. Kalau bukan karena kamu menarikku, Jiang Ruoyuan nggak akan cerai sama aku. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Shige, lepasin aku, lepasin. Pisahkan mereka. Lepasin, aku mau bunuh dia. Bawa dia ke keamanan. Ayo pergi. Ya. Tidak. Jiang Ruoyuan. Tolong, selamatkan aku, Ruoyuan. Setelah bertahun-tahun akhirnya nikah sama kamu. Akhirnya kamu jadi istriku. Kamu harus hati-hati. Kalau kamu jahat sama aku bakal ceraikan kamu. Aku nggak bakal biarin itu terjadi. Oh ya, ada satu hal. Aku harus kasih tahu kamu. Chin Yu sudah meninggal. Sejak hari itu, dia mulai putus asa. Tak lama, sakitnya makin parah. Hari ini. Hari pemakamannya. Mau ikut antar dia? Semua ini salah dia sendiri. Nggak bisa salahin siapa-siapa. Aku nggak mau datang. Dia jahat sama anak. Juga ke kita. Jangan bahas yang sedih. Ayo pulang.